Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah yang sangat luar biasa, sehingga kita bisa kembali ngaji kitab Bidayatul Hidayah. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah kepada junjungan kita Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratil habibina wa syafi'i qulubina wa qurrati a'yunina Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihil kiram. Al-Fatihah. Thumma ila arwahi sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa Hamzah wal Abbas wa Sayyidina al-Hasani wal Husain wal asratil mubashirina wat tabi'ina wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Al-Fatihah. Thumma ila arwahi sayyidatina Fatimatal Batul binti Sayyidil Mursalin wa sayyidatina Khadijatal Kubra wa sayyidatina Aisyatar Ridha wa sayyidina Ali Zainal Abidin wa ibni sayyidina Muhammad Al-Bakir wa sayyidina Ja'far Shadiq wa sayyidina Ali Al-Fatihah. Thumma ila ruhi muallif kitab Bidayatul Hidayah Al-Imam Al-Allamah Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini wali walidayhi wali masyayikhihi. Al-Fatihah. Thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa unsulina wa furu'ina wa alal hadirina fi majlisina hadza. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Adabut tayammumi, etika tayamum.
Fa'in ketika ajasta engkau tidak mampu anisti'mali menggunakan al-ma'i air lifaqdihu tidak menemukan ba'da tolabi setelah mencari ba'da setelah at-tolabi mencari atau liudrin sebab uzur min marodin karena sakit atau limaniin terhalang minal wusuli sampai ilaihi ke tempat air min sabuin min karena ada sabuin binatang buas atau habsin karena di penjara au kanal ma'u atau karena ada al-ma'u air al-hadiru yang ada tahtaju engkau butuhkan ilaihi air li atosika untuk minummu atau li atoshi untuk minum rafiqika temanmu
atau milkan milik li ghairika orang lain walam yang tidak mau yabi menjual illa kecuali bi aksara melebihi min samani harga al misli normal. Au kana atau ada bika padamu jirohatun luka atau maradun sakit takhafu takut minhu sakit ala nafsika ala atas keselamatan nafsika jiwamu fasbir maka bersabarlah hatta sampai yadkhula masuk waktul faridoti waktu sholat fardu. Ini saya jelaskan dulu tentang tayamum. Tayamum ini termasuk bersesuci toharoh, ya. Hanya saja tidak menggunakan air. Nah, ini penjelasan sebab-sebab tayamum. Jika tidak sanggup menggunakan air, ya, karena salah satu dari 6 sebab, maka bolehlah bertayamum. Sebab-sebab itu adalah karena tidak ada air. Setelah mencari air kemana-mana, tidak ditemukan air, atau terhalang, ya, karena sakit, atau sudah mencari tetapi ada air yang dijual, literan, galonan,
Tetapi kalau harganya melebihi bilangan atau harga normal, maka kita tidak diwajibkan wudu, wajibnya tayamum. Atau karena kita ada satu hal untuk keperluan minum, kalau tidak minum mati, kita tidak diwajibkan wudu, ya diperbolehkan tayamum. Atau karena luka, ini juga diperbolehkan tayamum. Atau kita ada sumber air, tapi di situ ada binatang buas yang membahayakan kita boleh tayamum, tapi tayamumnya mendekati waktu kita sholat fardu. Terus hal yang baru, nggak ada binatang buas, tapi di dekat sumur itu ada ODGJ, ya, takut diamuk karena bawa carok, bawa celurit. Akhirnya kita nggak bisa ambil air, sehingga kita diperbolehkan tayamum. Dulu di masa Nabi ada kisah sahabat Nabi ketika sakit, dia tetap wudu, tidak mau tayamum. Sudah disarankan oleh dokter tidak boleh terkena air, ya. Nah, pada masa itu ada orang yang menderita luka, ya, di zaman Nabi. Dalam satu riwayat diriwayatkan oleh Al-Hakim bahwa seorang laki-laki menderita luka di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ia mimpi sampai keluar mani, keluar sperma. Orang-orang menyuruhnya mandi, ya, maka ia pun mandi. Kemudian setelah mandi mati, ya, orang tersebut meninggal. Beritanya sampai kepada Rasulullah, ya, maka beliau mengatakan mereka telah membunuhnya. Bukankah kalau tidak tahu harus bertanya? Nah, ini jawabnya Rasulullah. Atau menderita sakit yang dikhawatirkan, maka apabila ingin bertayamum, hendaklah sabar hingga masuk waktu sholat. Karena tayamum adalah toharoh yang bersifat darurat, ya. Dan tiada darurat sebelum waktunya. Kemudian carilah debu yang baik, murni dan suci. Ketika kita mau bepergian, ternyata masuk waktunya sholat. Kalau kita wudhu dulu ketinggalan kereta, wudhu dulu ketinggalan pesawat. Islam tidak mempersulit, Islam mempermudah. Kita dibolehkan nanti sholat di kendaraan dengan cara bertayamum, ya, cara bertayamum. Perlukah kita menggunakan air wudhu atau bertayamum? Itu konsultasi dengan dokter. Ketika kita sakit, ya, kita boleh berkonsultasi dulu dengan dokter daripada mati seperti orang di zaman Nabi karena hanya gara-gara air, akhirnya jiwanya terenggut. Untuk mengetahui, ya, penyakit yang diderita orang atau kita ini diperbolehkan terkena air atau tidak, kita disarankan untuk bertanya kepada ahlinya, yaitu dokter. Nah, dalam hal ini kita boleh berpegangan pada orang yang adil atau orang yang bisa dipercaya seperti dokter atau ahli kesehatan. Ya, kalau di kita kan ada para medis, ya,
seperti perawat, bidan dan sebagainya. Nah, mereka yang tahu kira-kira penyakit ini kalau terkena air bagaimana dampaknya, maka kita ini diperbolehkan bertayamum. Kita lanjutkan paragraf berikutnya. Tsumma qasid. Summa lalu iksid carilah dan tempat thayyiban halal alaihi, di situ turabun, ada debu, khalisun, murni, tahirun, suci, layyinun, halus, fadrib, pukulkan, alaihi, pada debu, bikafaika, kedua tanganmu, dhamman, dengan merapatkan, baina, antara, asobika, jari-jarimu, wanwi, dan berniatlah, istibahata, agar dapat diperbolehkan, fardhis sholati, melaksanakan sholat fardu, wamsah, dan usap, bihima, dengan kedua tangan, wajhaka, wajahmu, kullahu, seluruhnya, marrotan wahidatan, marrotan sekali, wahidatan saja, wala, dan janganlah,
tatakallaf memaksakan diri, isolal gubari, isola membuat sampai, al gubari debu, ila mana biti syahri, ila ke mana biti tempat tumbuhnya, asy'ari rambut, khaffa yang tipis, au atau kasufa yang tebal, Suma lalu inzi lepaslah khotamaka cincinmu, wadri pukullah dorbatan dengan pukulan, taniatan kedua, mufarrijan dengan merenggangkan, ma baina antara asobika jari-jarimu, wamsah dan usaplah bihima dengan kedua jari-jari, yadaika tanganmu, ma'a sampai mirfaqoika kedua siku, fa'ilam jika belum, tastau ibhuma kamu meratakan kedua tangan, fadrib maka pukullah zorbatan dengan pukulan, ukhra yang lain, ila sampai antas tau'ibahuma
kamu meratakan kedua tangan. Thumma lalu Thummamsah, thumma lalu imsah, usaplah. Ihda, salah satu, kafaika, telapak tanganmu, bil ukhra, dengan telapak tangan yang lain. Wamsah, dan usaplah ma baina, antara asobika, jari-jarimu, bitahlili, dengan menyela-nyelai. Fasolli, dan sholatlah kamu, bihi, dengan tayamum, fardhon, dengan sholat fardu, wahidan, sekali saja. Wama, dan dengan, atau wama dengan, syi'ta, yang kamu inginkan, minan nawafili, dari kesunahan. Fa'in, jika arotta, kamu menginginkan, fardhon, sholat fardu, tsaniyan, yang kedua, fastahnif, maka lakukan. Tayamuman, dengan tayamum, akhara, yang lain. Jadi saya jelaskan dulu tayamum. Insya Allah kalau kita orang Indonesia tidak pernah akan tayamum kecuali darurat, ya. Karena kita Gemah Ripah Loh Jinawi, ya, banyak sumber mata air, jadi nggak mungkin kita nggak punya air. Nah, penjelasan tayamum, penjelasannya ini dalam tata cara tayamum
tepukkan kedua tangan dengan merapatkan jari-jari di atas debu, ya, dengan niat istibah atau diperbolehkannya melakukan sholat atau beribadah. Jadi ini tangan dirapatkan terus ditempelkan. Ya. Bagaimana kalau nggak ada debu? Boleh kita mengambil debu seperti pasir yang lembut. Ya, pasir itu kita taruh di sapu tangan. Kemudian sapu tangannya dikibaskan, pasirnya hilang, tinggal debunya. Ya, kemudian tangan ini diletakkan di sapu tangan, ditempelkan. Ya. Tadi sebelum kita menepukkan tangan ke debu, kita berniat tayamum istibahati sholat, ya, untuk diperbolehkan sholat. Ini ditempelkan ke sapu tangan atau ke tembok. Kalau ada tembok ya boleh tembok, kalau di rumah itu di tembok. Kemudian ini telapaknya tangan ini ditempelkan ke ini yang bagian luar, ya. Ini ditarik sampai ke siku, ya. Kemudian dibalik, ya, ininya ke depan. Nah, sampai ibu jari ketemu ibu jari. Jadi ini ditempelkan sekali, ya. Ini sampai ke ibu jari. Nah, sebelum melakukan ini kan kita ke wajah. Maka kalau ke wajah kita tempelkan terus ke wajah cukup sekali. Ya, setelah wajah barulah ke tangan. Nah, yang di sini ini dengan telapak tangan kanan ini ditarik ini sampai merata ke siku, terus dibalik. Nah, ini jempolan ini ditarik ke depan, nah sampai ke depan ini jempol, ketemu jempol. Ya. Ini caranya tayamum. Bisa kelihatan ya videonya? Jadi kalau tangan kanan ini menggunakan yang kiri, tangan yang kiri. Jadi yang dalamnya tangan kiri ini ditempelkan bagian luar tangan kanan. Jadi ini ditempelkan. Jadi dibasuh mulai jari-jari ini sampai ke sini, sampai ke siku. Nah, terus dibalik. Nah, dibalik ini, nah, yang ini ke sini. Nah, jadi sampai ini jari ketemu jari. Nah, itu caranya tayamum. Ya. Jadi satu tepukan ini berarti untuk satu amalan tayamum, ya, satu perbuatan kita di dalam tayamum. Jadi ini kalau nanti sudah untuk wajah, berarti ketika untuk tangan, ya ini kita ambil lagi debu dan ditempelkan. Contoh ketika kita berada di pesawat, itu kan kita dalam kondisi darurat, nggak mungkin kita bertoharoh wudu di toiletnya pesawat, toiletnya kecil dan airnya sangat terbatas. Kalau kita tidak punya sapu tangan, cukuplah kita menggunakan tisu. Tisunya tempelkan ke dindingnya pesawat. Setelah itu digunakan untuk tayamum seperti yang saya contohkan tadi. Terus kalau yang dinding sudah ditempeli tisu, berarti pindah ke dinding sebelahnya. Kalau dinding sebelah sudah, ya ke sebelahnya yang belum. Kalau sudah selesai, nanti jeda waktu sampai waktunya sholat, ya ditempelkan di situ lagi, tidak apa-apa, berurutan. Ya, kalau sudah sekali tempel dalam sekali waktu, berarti sudah dihukumi debunya hilang. Bagaimana? Kan itu debunya nggak bisa kita lihat dengan mata biasa, kasat mata.
Tapi sebenarnya setelah saya praktekkan di pesawat, ternyata dinding pesawat walaupun itu tertutup rapat, sampai udaranya itu kan oksigen, ya, bukan udara dari luar, ternyata juga masih ada debu. Cukup jelas untuk tayamum? Ada pertanyaan? Ya, memang prakteknya harus melihat ketika praktek tayamum. Kalau di video gini kan terbatas ya, karena kameranya bukan kamera studio standarnya TV besar. Oke, monggo. Oke. Cara tayamumnya junub. Oke. Oke. Dulu juga pernah ada kisah orang yang junub di masa Nabi. Setelah berhubungan intim dengan istrinya, terus dia nggak ada air. Terus keluar dari rumahnya kan padang pasir. Ketika itu dia bergulung-gulung gitu ya, berguling-guling di atas pasir rata. Terus Nabi mengetahui ada sahabatnya yang seperti itu, ditanya, kenapa kamu kok bergulung-gulung di pasir? Ya Rasul, saya tadi malam berhubungan intim dengan istri saya nggak punya air untuk jinabat. Maka saya bergulung-gulung di pasir ini, gantinya saya mandi jinabat dengan air. Kata Nabi, kalau kamu jinabat tapi nggak punya air, maka cukuplah kamu bertayamum. Kemudian kepalamu diusap-usap dengan debu tayamum, sudah cukup. Jadi tayamumnya orang junub, ya kita tayamum seperti wudhu tayamum, ya. Kemudian ditambah kepala ini diusap. Tapi ngusapnya ini dengan merenggangkan jari-jari. Kalau orang Jawa namanya ngapurancang. Ini direnggangkan, terus diusapkan ke kepala ini sampai belakang. Nggak perlu ditarik ke depan lagi sebagaimana wudhu dengan air. Itu sudah cukup kita jinabatnya dengan tayamum, ya. Daripada nanti gara-gara wudhu atau gara-gara mandi jinabat dengan air terus mati, ya, kita diperbolehkan tayamum. Cukup jelas? Oke, mungkin bisa. Oke. Ada prakteknya biasanya begini ngambil dengan bersihkan salah. Oke. Yang kanan dan oke sampai ketiga. Berarti ini misalnya sholatnya sendiri maksudnya pun misalnya jamaah sampai Oke. Jadi ketika tayamum, ya, kondisi di kereta, di pesawat, mungkin kita kebetulan tidak duduk di pinggir, duduknya di tengah atau di samping dekat jalan pemisah yang tengah. Kita boleh menempelkan tangan di kursinya pesawat. Oke. Kursi pesawat kan agak tinggi, tempelkan pertama yang di atas untuk amalan yang pertama, kemudian di bawahnya lagi, kemudian di bawahnya lagi. Oke. Nah,
Nah itu kita diperbolehkan. Bagaimana kalau sholatnya duhur sama asar itu digabungkan? Kalau amalannya tidak terputus, kita boleh. Makanya kalau kita tayamum sholatnya jamak dan qashar, jadi dijadikan satu. Contoh ketika kita sholat dalam kondisi tayamum dalam perjalanan antara duhur dan asar, ya sudah diqashar, diringkes. Jadi 4 rakaat 1 salaman untuk sholat duhur dan asar. Ya, kalau letaknya di awal waktu, contohnya duhur, asarnya ikut duhur, maka namanya takdim. Kalau diletakkan di akhir, jadi asar, setelah itu sama duhur, jadi duhurnya ikut asar, maka namanya takhir. Jadi boleh kita dalam satu amalan satu kali tayamum, karena tayamum itu darurat. Jadi jamak takdim qashar juga darurat, kita diperbolehkan. Oke, monggo yang lain. Kalau kita tidak menemukan dinding, tidak menemukan kursi, atau kursi dindingnya sudah digunakan orang, kaca pun juga boleh ditempelkan ke kaca. Ke kaca pun juga boleh. Ini kalau kita bicara fikihnya Imam Syafi'i, ya kalau kaulnya madhab kita harus debu. Yang penting debu itu bisa menghambur, ya bisa meleduk lah, kalau orang Jawa itu meleduk. Kalau nggak bisa dilihat oleh mata, meleduknya sapu tangan ini sudah bau-bau debu, itu sudah boleh dalam kondisi darurat. Kalau dalam kondisi ketika di rumah, ya harus betul-betul mendapatkan debu. Kalau seperti dalam perjalanan di kereta, di pesawat, di kapal laut dan sebagainya, kita diperbolehkan seperti itu. Karena tujuan tayamum adalah kondisi darurat, ketika tidak mendapatkan air. Nah, kemudian dari pertanyaan tadi itu terkait kalau di dalam fikih standar jarak jauh dalam tayamum. Standar jaraknya jauh dalam tayamum. Contohnya kalau kita berada di daerah pelosok, ya, yang sulit air. Saya pernah dulu di Madura. Saya pengalaman di Madura tahun 90. Itu saya sedang kholwat di namanya Gunung Geger. Untuk mendapatkan air itu turun dulu dari gunung, kurang lebih 2-3 jam, baru naik lagi. Nah, ketika saya mengambil air ke bawah, saya itu membawa air yang saya gunakan untuk minum, untuk keperluan saya. Jadi wudhu saya ya dengan tayamum, karena tidak ada sumber air. Pernah di tempat lain ya sama di Madura, itu di Sumenep, itu ada namanya zaman dulu ya daerah namanya Luk-Kuluk, ya dekat Prenduan. Nah di situ juga sama. Karena kondisi waktu itu nggak sama dengan sekarang. Kalau sekarang terakhir saya tahun lalu ke sana sudah banyak sumber air dari pipa-pipa PDAM ada. Tapi tahun 90 itu tidak ada. Ya saya naik ke sana itu membawa air 20 liter galon, saya bawa dari bawah naik untuk keperluan minum, bukan untuk keperluan wudhu. Saya tetap di situ dengan bertayamum ketika
mau sholat. Terus bagaimana ketika buang hajat membersihkannya? Kan di fikih diajarkan juga oleh Nabi, ketika tidak menjumpai itu kan ceboknya, istinjaknya orang zaman dulu di zaman Nabi kan menggunakan batu. Saya menggunakan batu, terakhir itu menggunakan tisu untuk membersihkannya. Kemudian pembersihan terakhir air itu saya kasih basahan di tisu, kemudian untuk membersihkan istinjaknya. Ya. Karena tidak memungkinkan membawa air naik ke atas. Nah, yang diceritakan dengan tayamum ini kan Arab di tahun zaman kelahirannya Nabi, sampai Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul sampai wafat. Tapi zaman sekarang kita bolak-balik ke Timur Tengah nggak pernah menjumpai tidak ada keran air. Seakan-akan yang saya amati ya beberapa tahun terakhir tidak ada orang Arab yang tayamum, semua sekarang wudu. Kalau di tengah-tengah kota aja hotelnya sudah Hilton bintang 5, masa tidurnya di Hilton wudunya tayamum, bersucinya tayamum kan ya tidak mungkin. Di depan pelataran Masjidil Haram itu ada Hilton, ada Grand Zamzam, gak mungkin gak ada air. Saya ke beberapa daerah di Timur Tengah, ternyata ya gak ada sekarang yang tayamum ya. Akhirnya hukum tayamum ini juga masih bisa kita gunakan ketika dalam kondisi darurat. Kalau orang Arab di zaman Rasulullah ya karena gak ada air, ya sumber air masih sulit, maka Allah memberikan cara bertoharo itu dengan menggunakan tayamum. Kemudian ada juga dulu di daerah Timur Tengah nggak ada debu, ya, tapi nggak ada air. Jadi tanahnya kondisi geografisnya lembab. Ya, kalau kita bicara Indonesia mungkin seperti di Kalimantan, yaitu yang gambut-gambut daerahnya. Ya, saya kebetulan masuk Kalimantan, oh ternyata ini gambut. Ya, kita mau ambil air nggak bisa, tapi mau tayamum debunya nggak ada, kan lembab. Nah di situ ulama memberikan ijtihad. Kalau kita membaca kitab Minhajut Thalibin, seperti syarahnya Minhajut Thalibin itu Al-Mahali. Nah di situ juga ada Imam Rafi'i ya. Itu kita boleh menggunakan dhariroh. Nah dhariroh ini kalau diterjemahkan bahasa kita tumbuhan yang mengeluarkan daun hijau. Pokoknya daun hijau ya, yang agak lebar, yang tidak membuat kita gatel. Nah daunnya ini ditempelkan ke tangan kanan sama tangan kiri, ditempelkan begini ke daun. Andai kata daunnya tidak dipetik pun tidak masalah, ditempelkan ke daun. Saya pernah di Kalimantan Tengah, ya kayak di Sampit masuk, ya, terus di mana itu Pangkalan Bun. Nah tidak menemukan air pada waktu itu karena gambut. Nah saya mau sholat, teman-teman bingung, Mas iki sholatnya pakai apa Mas ini Mas? Gak usah wudhu, kita tayamum saja. Mana gak ada debu kok tayamum. Imam Rafi'i mengatakan kalau gak ada debu, boleh tangan kita ditempelkan di dedaunan yang hijau ya. Nanti kalau kelihatan ngecap tangan kita, berarti itu ada debu yang boleh digunakan untuk bertayamum. Debu itu kan tidak harus dari tanah, mungkin dari berterbangan terbawa oleh angin sehingga nempel di dedaunan. Maka debu yang ada di dedaunan itu boleh kita gunakan untuk bertayamum. Jangan mungkin nanti kalau menjumpai satu daerah air ya sulit, tapi debu tidak ada, yang lembab becek-becek terus itu kan, airnya nggak ada tapi becek. Ya, daerah-daerah yang kondisi geografisnya seperti itu boleh tayamumnya ditempelkan di daun hijau.
Bagaimana kalau nggak ketemu daun hijau, ya daun kering boleh. Saya pernah juga ke satu daerah, ternyata ya nggak ada debu, nggak ada apa-apa, tapi daerahnya itu kapur, ya, batu kapur. Ya akhirnya karena saya mengingat pendapatnya ulama juga di fikih, itu boleh kapur itu debunya dihamburkan, ya itu terus kita tempelkan tangan kita untuk tayamum dengan batu kapur juga boleh. Kalau nggak menemukan itu juga boleh dengan warangan kalau orang Jawa. Nah itu kayu ya yang dilembutkan sampai lembut terus dihamburkan, baru kita gunakan untuk tayamum. Tetapi kondisi ini memang kita bicara kondisi darurat, tayamum kan darurat. Kalau tidak menemukan debu, tidak menemukan ini, debunya arang pun juga boleh kita gunakan. Ya, kalau ini produsen arang, nah itu ada debunya boleh kita gunakan. Bukan arangnya ya, tapi debunya. Kalau arangnya nanti wajah kita jadi hitam. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan ke adabul khuruji ilal masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul khuruji, etika al-khuruji, berangkat. Kalau arti khuruj sebenarnya kan keluar. Kharaja yakhruju, keluar. Jadi ini adabul khuruji, yang dimaksud keluar menuju masjid. Jadi artinya kalau bahasa kita berangkat. Al-khuruji, berangkat, ilal masjidi, menuju masjid. Fa'idha, ketika farogta, engkau selesai min toharotika, min dari toharotika, bersucimu, fasolah, maka sholatlah, fi baitika, di rumahmu, rokaatai subhi, rokaatai 2 rakaat as-subhi, subuh. Ingkana, jika memang al-fajru, fajar, qad tola'a, qad telah
tola'a muncul. Kadzalika begitulah kana apa yaf'alu yang dilakukan Rasulullah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Summa kemudian tawajjah menuju ilal masjidi ke masjid. Wala dan janganlah tada'is sholata, tada meninggalkan as-sholata sholat. Fil jama'ati berjamaah. La siyama apalagi as-subha sholat subuh. Fa sholatul jama'ati sholat berjamaah tafdhulu lebih utama alal fardi ala dari al fardi sholat sendiri. Bisab'in wa isrina dengan 27. Jadi bisab'in dengan 7 wa isrina dan 20. Bahasa Arabnya 27 itu bisab'in wa isrina dengan selisih 27 darajatan derajat. Fa in kunta jika kamu tasahalu meremehkan fi misli hadza, fi misli seperti hadza ribhi, hadza ini ar-ribhi keuntungan atau keberuntungan. Fa'ayu maka apa faidatin gunanya laka dirimu fi talabil ilmi, fi dalam
Tolabi mencari, al-ilmi ilmu. Wa innama dan bahwa samratul ilmi, samratu buah, al-ilmi ilmu, al-amalu bihi adalah amalnya. Faiza ketika sa'aita engkau berjalan ilal masjidi menuju masjid, famshi maka berjalanlah ala hainatin tanpa tergesa-gesa, wa tu'adatin dan pelan-pelan, wasakinatin dan tenang, wala dan janganlah tahjal terburu-buru, wakul dan berdoalah, fi tariqika fi dalam tariqika atau di perjalananmu. Doanya Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina alaik. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka aku minta kepadamu bihaqi dengan hak as-sa'ilina orang-orang yang meminta, alaika kepadamu, wa bihaqi dan hak ar-raghibina orang-orang yang cinta, ilaika padamu, wa bihaqqi dan dengan hak mamsyaya berjalanku ke masjid, hadza ini, ilaika karenamu, fa inni
tidak akhruj keluar rumah. Asyaron tidak berbuat jelek. Wala dan tidak batoron meremehkan. Wala dan tidak riaan pencitraan. Wala dan tidak sum'atan ingin dilihat orang. Bahasa Jawanya yok yo. Bal tetapi kharajtu aku keluar rumah. Ittiqoha demi menghindari suhtika murkamu. Wabtigoa dan berharap mardhotika ridhomu. Fa'as'aluka maka aku meminta kepadamu antum kidhani agar melindungiku minan nari dari api neraka wa antal firoli dan mengampuniku dzunubi dosa-dosaku. Fa innahu bahwa sesungguhnya la tidak ada yaghfiru yang dapat mengampuni al-dzunuba dosa-dosa illa kecuali anta engkau. Ini etika keluar rumah menuju masjid. Jadi ketika kita berada di rumah mau pergi menuju masjid, kita disunahkan wudhu di rumah, kemudian sholat 2 rakaat di rumah. Apalagi kalau menuju masjidnya itu menuju sholat subuh. Jadi sebelum subuh itu ada waktu fajar, maka kita wudhu kemudian sholat fajar 2 rakaat. Orang yang mampu melaksanakan sholat fajar
ya, maka dunia seisinya akan diberikan oleh Allah. Tapi yang memang berat jam-jam segitu kalau mau bangun. Nah kemudian kita membaca di dalam membaca surat Al-Kafirun, Al-Ikhlas atau surat An-Nasr dan Al-Fil. Ya, kalau mau sholat pagi itu ya sholat 2 rakaat di rumah, ya bacalah idza jaa nasrullahi wal fath dan seterusnya. Kemudian membaca alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, terus Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Boleh kita pilih mana yang bisa kita baca. Jadi ini yang dibaca sholat sebelum fajar. Sholat fajar, sholat sebelum subuh namanya sholat fajar. Kenapa Imam Ghazali menuliskan di dalam kitabnya ini seperti itu? Karena ada fadilah lain ketika kita sholat, ya sholat fajar membaca surat An-Nasr, Al-Fil atau Al-Kafirun dan Al-Ikhlas, maka tangan setiap musuh tidak bisa menjangkau dan tidak mempunyai jalan untuk mengganggu kita. Oke. Kalau saya punya amalan dijazahkan dari guru, kalau permasalahan kita berat, maka pada waktu fajar kita disuruh sholat, jadi sunahkan sholat fajar 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Nah, di situ setelah itu membaca surat At-Toha. Kalau punya masalah, masalahnya berat, ya kalau sakit, mungkin sakitnya obatnya dokter diminum sudah tubuh ini rasanya tidak mau menerima, ya, pokoknya masalah-masalah yang berat, atau dengan sesuatu yang berhubungan dengan sihir di zaman dulu, nah itu membaca surat Toha sekali sambil menunggu sholat subuh. Kenapa begitu? Karena kata Imam Ghazali ya begitulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah kemudian Nabi memisahkan antara sholat fajar dengan qobliyahnya subuh atau dengan fardunya subuh itu dengan berbaring sejenak, leyeh-leyeh kalau orang Jawa. Ya, sebagaimana seperti orang berbaring sejenak. Ya, saya ingat zaman dulu orang itu menunggu subuh setelah sholat 2 rakaat, geletaan di masjid, leyeh-leyeh itu berbaring, ternyata ya memang tuntunannya Nabi seperti itu. Barulah nanti sholat subuh. Tapi bagaimana kalau datang ke masjidnya sudah subuh, tinggal nunggu adzan qomat? Tinggal tunggu qomat, ya nggak perlu leyeh-leyeh, mau nggak ada jeda waktu dari fajar menuju subuh. Oke, mungkin ada pertanyaan? Misalnya kewajiban datang masjid itu kan sebenarnya laki-laki. Laki-laki. Nawi ngajak istri pun seperti itu. Jadi memang yang diwajibkan sholat jamaah adalah laki-laki. Perempuan tidak wajib jamaah di masjid. Tapi bagaimana kalau di masjidnya ada serambi yang khusus perempuan, wanita? Kalau berangkat ke masjidnya bersama suami atau muhrimnya boleh. Tapi sekarang
sudah nggak ada orang wanita berangkat ke masjid bersama muhrim. Muhrimnya masih tidur, ibu-ibu sudah berangkat duluan sambil bawa mukena, bawa kresek karena pulang dari masjid langsung belanja. Ya nggak jauh-jauh di sini saja. Itu saya lihat kalau subuh pagi-pagi ibu-ibu sudah berangkat ke masjid. Nah, terus sambil bawa bangkelan, saya pikir bawa apa, ternyata setelah pulang dari masjid itu kan pasar sudah buka mulai jam 12 malam. Jadi persiapan Lijo mau berangkat, nah itu belanja di pasar, pulang dari masjid mampir pasar langsung belanja. Ya kadang rukuhnya nggak dilipat dulu, masih dipakai baru pulang. Ya sebenarnya normanya memang yang diwajibkan untuk sholat berjamaah di masjid adalah kaum laki-laki, kalau perempuan tidak. Ya bagaimana dengan perubahan zaman? Masjidnya juga diberikan serambi untuk ibu-ibu atau untuk kaum hawa. Ya boleh, diperbolehkan, tidak ada larangan khusus bagi ibu-ibu. Dan sholat pun yang wajib jamaah itu kan di masjid. Kalau sholat fardu, kalau sholat sunnah itu dianjurkan oleh Nabi di rumah. Terus bagaimana kalau ada orang yang membuat gerakan sholat tahajud bersama? Mau menyalahkan itu ya sholat, mau nggak dikomentari kan itu wajibnya anjuran sholat tahajud qiyamul lail itu kan di rumah. Karena qiyamul lail di situ ada sholat tahajud, itu urusannya manusia dengan Tuhannya secara privasi, secara pribadi. Ya nggak boleh ditampakkan dengan orang lain. Tapi terkadang ada satu orang membuat gerakan sholat tahajud bersama. Ya mau yang komentar pun juga salah, karena apa? Itu gerakan amalan-amalan sholat. Mau dikomentari bagaimana, tidak dikomentari bagaimana. Saya juga pernah ditanya orang, Gus, itu orang kok sholat jamaah setiap malam. Bahkan almarhum ibu saya dulu setiap malam, waktu masih sehat dulu, ya, itu sholat tahajudnya di masjid rombongan bersama mbah-mbah sepuh-sepuh. Terus diimami oleh satu tokoh. Nah, ada yang tanya, saya bilang ya nggak usah, jangan disalahkan. Itu amalan baik, itu menuntun mbah-mbah yang sudah persiapan mau pulang untuk mengumpulkan amalan baik supaya bisa dipakai bekal pulang ke rumahnya masing-masing. Tapi itu kan yang dianjurkan sholat itu kan harus di rumah. Ya mulai iya, normanya memang di rumah. Tapi tujuan ulama itu untuk menyemangati orang-orang yang sudah sepuh untuk menambah bekalnya menuju akhirat. Jadi mengomentari ya salah, nggak komentar ya salah. Bagi orang alim ya nggak komentar, sholat saja kenapa dipermasalahkan. Okay. Jadi wajibnya berjamaah adalah fardu. Kalau sunnah disuruh di rumah. Oke, cukup jelas. Ini dijelaskan juga kalau mau sholat berjamaah selama 40 hari berturut-turut. Nah ini dalam sebuah hadis diriwayatkan, siapa yang mengerjakan sholat dengan berjamaah 40 hari tanpa ketinggalan takbiratul ihram. Kalau sudah ketinggalan takbiratul ihram nggak dapat fadilahnya, tapi sebelum ketinggalan takbiratul ihram, maka Allah menulis baginya 2 kebebasan. Kebebasan dari sifat munafik dan dari api neraka. Nah, kalau ini mau sholat berjamaah 40 hari berturut-turut di masjid, masjidnya boleh pindah-pindah.
Mungkin di rumah ketika kita nggak kerja di rumah ya sholatnya di masjid yang dekat rumah. Ya, ketika di kantor ya sholatnya di masjid yang berada di kantor. Gus, tapi kantor saya nggak ada masjid, adanya ruangan kecil. Ya, kalau itu bisa digunakan sujud ya dianggap saja sebagai masjid. Masjid itu kan tempatnya orang yang sujud kepada Allah. Kalau musola tempatnya orang yang sholat, maka tempatnya itu dinamakan musola. Kalau besar namanya masjid. Kalau nggak ketemu masjid yang fisiknya besar, ya masjid yang kecil ya nggak apa-apa. Kalau saya sendiri kalau menempati kantor yang gedung tinggi seperti waktu masih di Jakarta, gedungnya luar biasa mewah tinggi, cari tempat sholat ke bawah lantai dasar cuman ukuran 3x2. Ini karena ya jangan menyalahkan yang punya gedung yang nggak sama akidahnya dengan kita, agamanya berbeda, ya nggak mungkin disediakan tempat ibadah yang sesuai, yang layak yang punya gedung bukan kita. Nah, ini di dalam masjid ini yang sering dikomentari sejak zaman Nabi dulu sampai zaman kita. Banyak anak kecil bermain. Kalau di saya ini gedebukan, pelayon namanya, anak-anak kecil. Kenapa bisa seperti itu? Ketika anak-anak ini berangkat dari rumah menuju masjid, tidak dipesan oleh orang tuanya, "Nak, nanti kalau di masjid jangan lari-lari ya, jangan guyonan." Lebih-lebih kalau Pak Imamnya sudah mulai mimpin sholat, atau kalau Jumat, lebih-lebih kalau muadzin sudah adzan, sudah Jumatannya mulai khutbah, jangan lari-lari. Nah, ini dilema dari waktu ke waktu. Ada yang mengatakan ya biarin, namanya anak kan fitrahnya ya begitu. Ya memang kalau anak fitrahnya begitu, tapi kalau nggak dipesani dari rumah, dia nggak tahu kalau itu mengganggu orang yang sedang beribadah. Nah, tapi di sisi lain kita sejak kecil itu dianjurkan membawa anak-anak kita, cucu-cucu kita ke masjid untuk membiasakan mereka ke masjid supaya mereka tahu masjid, tahu musola, tempat-tempat ibadah. Tetapi sebagai orang tua, kita ini harus mengajarkan kepada anak-anak ketika berada di tempat ibadah seperti masjid, musola, jangan rame. Jangan ketika waktu khutbah ya rame. Ya saya seperti di sekitar saya sini, waktu khutbah rame, yang kecil, yang bapak-bapak ya sudah ada khotib naik mimbar khutbah masih di luar rokokan sambil mendengarkan khutbah sambil merokok di pelataran parkirnya roda 2 atau di pelataran parkirnya roda 4. Ya itu kan nggak dapat pahala apa-apa. Katanya kalau yang datangnya terakhir muadzin sudah qomat ya, sebelum khotib naik ke mimbar, itu dapat pahala sebagaimana orang yang berkorban dengan ayam. Itu pahalanya. Terus kita bagaimana mau marahi anak-anak kecil ya, mau memberikan pengertian ke anak-anak kecil, jangan rame, jangan gedebukan. Bahkan ada yang mukul-mukul beduk, sedangkan kita melirik ke sebelahnya yang sudah bapak-bapak masih rokokan ketika Pak Yainya khutbah. Ya inilah fenomena dan kondisi sosial di zaman sekarang. Oke, ada pertanyaan? Oke, monggo, 2 lagi juga boleh. Tidak ada
Maksudnya jamaah gimana? Maksudnya kadang-kadang diajak ke masjid malah di rumah saja. Oh, oke. Ya, tadi dijelaskan kalau jamaahnya di masjid itu pahalanya 27 derajat. Kalau jamaahnya di rumah poinnya cuma 1. Kalau di masjid 27 poin, ya. Kalau di rumah cuma 1. Nah, derajatnya bagaimana? Ternyata derajat itu bukan derajat dunia, itu derajat di akhirat. 1 derajat itu sama dengan perjalanan kaki 1000 tahun. Jadi kalau 27 berarti ketika kita sama-sama sholat, yang sholatnya berjamaah di masjid, maka kecepatan kita 27 derajat. Yang tidak berjamaah di masjid itu cuma dapat 1 poin jamaah, bukan poin derajatnya. Ya memang orang mengatakan, nah jamaah di masjid dan di di rumah kan sama saja, sama jamaahnya. Tapi yang dimaksud oleh Nabi jamaahnya yang di masjid, bukan di rumah. Nah, ini juga sering saya ditanya. Pertanyaannya begini, karena saya sering menulis ya di medsos, ya di apa itu kan, ada saya menulis itu kan kajian akhlak dan tasawuf. Jangan tidak ada yang tanya, justru yang tanya orang yang melihat konten saya. Kajian akhlak dan tasawuf. Jangan tidak tanya ke saya pikir sudah paham akhlak itu apa, tasawuf itu apa. Ya akhlak ya budi pekertilah kalau orang Jawa. Nah, apa maksud dari tulisan saya itu kok pengajian akhlak dan tasawuf? Ya kitabnya Imam Ghazali yang namanya Bidayatul Hidayah inilah kajian akhlak dan tasawuf. Ya, kajian akhlak dan tasawuf. Jadi akhlakul karimah ini adalah tingkah laku baik yang disusun dalam suatu norma atau aturan. Nah, norma inilah yang mengatur hubungan baik antara hamba dengan hamba, antara hamba dengan Allah. Ini namanya akhlakul karimah. Nah, akhlakul karimah ini mudah sekali dilakukan, ya, tanpa harus melalui proses pemikiran. Cukup meniru norma yang diajarkan oleh agama. Kalau Islam ya agama Islam. Contoh, kalau kita bicara akhlakul karimah, kita berjumpa dengan sesama hamba, teman dengan teman, dan dengan yang lain, berjabatan tangan, ya, anak berjabatan tangan dengan orang tua, dengan guru dan sebagainya. Nah, dengan mencium tangannya, yang muda mencium tangan yang lebih tua, ini mencerminkan akhlakul karimah. Nah, ketika melewati orang lain yang sedang duduk-duduk, kita naik motor atau berjalan, dengan meminta izin. Kalau orang Jawa mengucapkan nyuwun sewu, ya. Nah, kalau bahasa Indonesia ya permisi. Kalau orang Sunda ya permios dan sebagainya. Itu namanya masih akhlakul karimah. Sholat menggunakan pakaian yang baik, layak dan wangi, ya, tempatnya dibersihkan, semuanya ini adalah masih hubungannya dengan akhlakul karimah. Menghormati tamu, teman, tetangga, ya, kalau bicara sumeh, ramah dan sebagainya, akhlakul karimah. Ya, kalau ngaji menampakkan wajah ya juga akhlakul karimah. Nah, ini karena hubungannya dengan akhlak. Akhlakul karimah adalah norma yang dicerminkan oleh perilaku zahir saja. Ya. Jadi perilaku zahirnya manusia yang baik, ya, dengan norma-norma baik ini adalah akhlakul karimah.
Tetapi yang dilakukan oleh akhlak ini bukan urusan hati. Jenengan merunduk-runduk ya wis pokoke akhlakul karimah, ada orang ditemui dengan baik, ada tamu dihormati dengan baik, ini urusan akhlakul karimah. Kalau tasawuf ini bukan akhlakul karimah. Kalau akhlakul karimah itu masih berkaitan dengan suluk. Kalau orang punya laku thariqah masih berkaitan dengan suluk. Orang menghormati gurunya, kiainya, tetangganya, ya. Hal ini masih dikategorikan suluk. Ya. Karena masih kita berhubungan dengan perilaku. Akhlakul karimah ini bukan tasawuf, ya, belum sufi. Nah, sehingga kita kalau ditanya apa sih sebenarnya tasawuf itu, orang yang pertama ya, mendefinisikan tasawuf itu adalah Imam Ma'ruf Al-Karhi. Nah, Imam Ma'ruf Al-Karhi itu adalah murid dari Imam Ali Ar-Ridho. Ya. Imam Ali Ar-Ridho ini punya bapak namanya Musa Al-Kalim, punya bapak namanya Ja'far Shodiq, punya bapak namanya Muhammad Al-Baqir. Nah, punya bapak namanya Ali Zainal Abidin, punya bapak namanya Husain, punya bapak namanya Ali, punya bapak namanya Abi Thalib karramallahu wajhah. Ini yang biasa saya kirim Fatihah kalau ngaji, ya inilah guru-guru sufi itu pusatnya dari pelajaran sufinya orang Islam. Apa kata beliau yang dinamakan at-tasawwufu al-akhdhu bil haqaiqi wal ya'su mimma fi aidil khalaiqi. Ya, di dalam bahasa Arabnya. Jadi at-tasawwufu, definisi tasawuf, al-akhdu yaitu mendapatkan segenap bil haqaiqi, hakikat ilahi, wal ya'su dan berpaling meninggalkan mimma segenap yang ada ya fi aidil khalaiqi, di tangan para makhluk. Nah, bagaimana penjelasannya apa yang disampaikan oleh Imam Ma'ruf Al-Karhi? Penjelasannya kurang lebihnya begini. Karena di dunia ini 99% adalah kepalsuan. Dari zaman ke zaman dunia ini 99% adalah kepalsuan. Ada yang kepalsuannya ditutup dengan surban. Ada juga kepalsuannya yang ditutup dengan kopiah hitam. Ada yang kepalsuannya ditutup dengan gamis, yang warna-warni gamisnya. Ada juga kepalsuannya yang ditutup dengan jenggot panjang, celananya cingkrang. Ada juga kepalsuan yang ditutup dengan cadarnya dan sebagainya, ya. Kepalsuan ini dicerminkan dengan tingkah dalam bahasa Jawa itu sama dengan koyoh yo-yo. Tahu ya koyoh yo-yo? Isu-isu budal nang masjid surbanan setengah papat, koyoh yo-yo ben koyoh wong alim. Saya menyaksikan hal seperti itu dari dulu. Saya amati orang ini setiap malam pergi ke masjid qiyamul lail. Saya belum bangun sudah bangun. Oh, ternyata ben koyo yo dianggap karo sing kuwasa. Ternyata setelah apa yang dia tuju itu tercapai,
tingkat kesuksesan dunia, mulai dunia itu mengganggu ibadahnya dengan kesuksesan, usahanya lancar, semuanya lancar, akhirnya alasannya badannya capek karena setiap hari full jadwalnya padat, malam sudah tidak pernah bangun lagi. Yang bangun hanya kucingnya, bengak-bengok bangun. Orang pakai sorban, ya karena penampilannya seperti ulama, orang alim, ya biarlah itu dianggap seperti alim, alamah. Orang yang alim, alamah, ya alim pengetahuan luas, ya dunia dan akhirat. Kalau bicara al-hikmah, disitulah namanya wujud dan mahiyah menjadi satu. Kita berpenampilan sangat baik, ya sumeh, ramah dan sebagainya, ya koyok yo bendarane wong apik. Ya, jadi kalau tasawuf tidak ada urusan dengan itu. Justru tasawuf ini posisinya di atas akhlakul karimah dan al-hikmah. Ya. Dengan yang belajar al-hikmah nanti tasawuf itu posisinya masih berada di atas al-hikmah. Bukan al-hikmah ilmu perdukunan, bukan. Ya, al-hikmah, ya kalau orang Yunani namanya filsafat, kalau di kita ada punya al-hikmah. Ya itulah bedanya akhlak dan tasawuf. Kalau akhlak urusan norma fisiknya saja. Ya, kalau tasawuf itu menata mulai akhlakul karimah yang ada di dalam zahirnya manusia sampai batinnya manusia supaya selaras. Kalau bilang ikhlas ya ikhlas beneran, ya jangan ikhlas-ikhlasan. Ya. Makanya supaya kita ini beribadahnya, ya makanya di dalam tasawuf itu kan ada tasawuf akhlaki. Akhlaknya, akhlak kita ya dengan sesama manusia itu akhlaknya baik. Nah akhlak kita dengan Allah itu juga baik. Terus jenengan dongo dengan nyanyi-nyanyi, ya dengan jingkrak-jingkrak, ya dongone buanter. Nah itu kalau dipandang dari sisi tasawuf nggak ada gunanya. Oh jaluk duit nang bapak itu ambil nyentak-nyentak, ya gak mungkin dikasih. Apalagi terus jenengan minta sesuatu kepada Allah, terus dilakukan seperti syair, dinyanyi-nyanyikan. Walaupun, nah itu kontennya isinya sholawat. Kalau bicara tasawuf, ya 99% tidak akan diijabah oleh Allah. Jadi inilah bedanya akhlak dan tasawuf. Maka ibadahnya pun saya ngaji itu dari sisi akhlak dan tasawufnya. Makanya kalimatnya Allah itu kan aqimis sholat, dirikanlah sholat, bukan af'ilus sholat, ya, bukan kerjakanlah sholat. Saya katakanlah di kantor sholat, Allahu Akbar, saya niteni, kok iki mang mesti akeh jamaah atau kabeh wong sak kantor ada 200 orang jamaah. Terus saya tanya teman sebelah, iki dungaran kok sing jamaah banyak sekali, tumben yang jamaah banyak. Iya mas, iku mang kok jadwale sing imami Pak Kadis, Pak Kepala Dinas. Oh, kalau yang imami Pak Kepala Dinas semuanya ibadah sampai satpam-satpamnya pun juga ikut sholat. Karena apa? Ketika nanti assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, terus noleh sebelah kanan, assalamualaikum noleh sebelah kiri, kok nggak ada. Nah, mereka kan takut dimutasi sama Pak Kepala Dinas ke tempat yang terpencil.
Makanya dia yang sholat seperti itu akhlakul karimah urusannya, bukan urusannya tasawuf. Yang penting sholat jamaah, urusan diterima gak diterima Gusti Allah, yang penting gak dipecat karo Pak Kepala Dinas. Nah, makanya kalimatnya aqimus sholat, bukan af'ilus sholat. Ya. Kalau urusannya tasawuf, diimami Pak Kepala Dinas, diimami gubernur, diimami presiden, diimami tukang becak. Kalau waktunya sholat jamaah ya tetap sholat jamaah, siapapun yang jadi imam. Dohir batinnya sama, tidak membeda-bedakan. Ini adalah urusan tasawuf. Makanya ngaji kitab ini adalah urusan akhlak dan tasawuf. Ketika mau pergi ke masjid, ya saya yakin, hakul yakin, sebelum ngaji Bidayatul Hidayah, kalau pergi ke masjid ya lancing, pulangnya juga lancing. Masuk ke masjid padahal sudah ditulis itu oleh takmir, ya. Itu kayaknya yang nggak ada yang membaca doa yang ditulis di atas pintu masuknya masjid. Apa? Di setiap masjid itu kan ditulis. Kan ada tulisan Allahumma ftah lana abwaaba rahmatik, ya. Kan di pintu masjid gitu biasanya ditulis sama takmir, Allahumma ftah lana abwaaba rahmatik. Allahumma ya Allah, iftah, bukakanlah lana bagi kami abwaaba, pintu-pintu rahmatika, rahmatmu atau kasih sayangmu. Kalau kita sendirian ya sudah Allahumma ftahli abwaaba rahmati. Kata Imam Ghazali, kalau mau masuk masjid ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi wa sallim. Allahumma firli dunubi wa ftahli abwaaba rahmati. Oke. Nanti kalau masjidnya belum ada tulisan gitu, ya segera dipesankan tulisan grafir, ya. Kalau sulit-sulit sekarang kan ada yang running tag, itu kan bisa jalan sendiri, bisa disetel pakai HP, itu kan ada kartu chipnya juga, terus ditulis dari HP-nya situ, bisa tulisannya berjalan, bisa muncul jamnya. Ada tulisan diamlah ketika khotib berkhutbah, itu kan bisa. Nah, jadi doa-doa di masjid-masjid yang terbaru, desain-desain arsitektur baru, malah hal-hal yang penting itu nggak ditulis. Ditulis la ilaha illallah, ya ditulis la ilaha illallah di dalam. Tapi pernik-pernik yang miniatur, ya ada pernik-pernik yang desain yang baru, ya ada ornamen-ornamen yang sekarang ini malah itu lengkap, tapi doa masuk ke masjid gak ditulis di gerbangnya masjid. Makanya nanti di bab etika masuk masjid, di bab berikutnya itu dijelaskan oleh Imam Ghazali. Banyak orang pergi ke masjid gak dapat barokahnya masjid. Ketika masuk masjid tidak berdoa, ya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi wa sallim. Ini doanya kalau Imam Ghazali panjang, Allahumma firli dunubi wa ftahli abwaaba rahmati. Ya. Sering menyaksikan kalau masuk masjid ada tulisan itu, saya bisa niteni iki lek masjid sing desain arek nom-nom, arsitek sama orang sipil lulusan tahun 2000 ke sini, ya atau tahun 2010 ya mesti ketinggalan yang tulisan begitu. Karena mendesain masjid tidak tahu pernak-pernik yang berhubungan dengan masjid. Malah di dalam itu dikasih grafir, kaligrafi, tulisannya ayat kursi panjang mengelilingi masjid. Terus saya juga menjumpai masjid ada tulisan begini, la ilaha illallah, orang no pangeran kejaba Allah.
Muhammad iku mung utusane Gusti Allah. Masjidnya tulisannya begitu. Nanti kalau sempat mampir saya tak mutu masjidnya itu, dalamnya tuh ornamennya seperti itu. Tapi di dalam ya nggak ada. Di luar di pintu gerbangnya, pintu masuknya masjid, pintu utama itu nggak ada tulisannya. Allahumma aftah lana abwaaba rahmatik, tidak ada. Malah kesannya masjidnya semi-semi klenik kejawen. Orang nong pangeran kejaba Gusti Allah, Muhammad mung utusane Allah. Ya. Jadi inilah urusannya akhlak dan tasawuf. Kita beribadah kepada Allah menekankan akhlakul karimah, ya, etika yang tinggi. Ya. Begitu juga ketika ibadah juga menekankan tingkat keikhlasan yang tinggi, ya, kualitas ibadah yang tinggi, tidak hanya maknanya makna spiritual, makna ritual saja, ya, maknanya harus makna spiritualnya yang kita pahami. Kira-kira begitu. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam hari ini membawa barokah manfaat fid dini wad dunya hatal akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa kafi wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Allahumma aftah lana abwaaba rahmatik, Allahumma aftah lana abwaaba rahmatik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sahil alaina kulla asirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ilahina anta maqsudina wa ridwaka madlubina atina ridwaka wa mahabbataka rahmatika ya arhamar rahimin. Ilahina qalbina mahjubun wa nafsina mahjubun wa hawaina ghalibun wa amrina maghlubun wa ta'atina qalilun wa ma'siyatana kasirun wa lisana mukirun bidhunubana wa kaifa khillatina. Ya satarul uyub ighfir dzunubana kullaha ya ghaffar ya ghaffar ya ghaffar ya satar ya satar ya satar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma khudh minna wa taqabbal minna wa aftah abwaaba kulli khairin kama fatahta ala anbiya'ika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu bi kulli haulin minal ahwali muqtahimin. Lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada wa ma tasaba aslan fi madaz zamani. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwali muqtahimin. Minhu tawabu falam tahrab wa ma waqa'a tubabatun abadan bi jismil hasani. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu bi kulli haulin minal ahwali muqtahimin.
bi qalbihi ka'amamin ru'yatun sabatat wa la yura isru baulin minhu fi alani maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali mu'tahimin wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad nasa'at wa la yura zillahu bisyamsi dufatini maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali mu'tahimin hadhil qasaisa waqfadha takun aminah min syarri nari wa surraki wa min mihani maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali mu'tahimin kadfahu qad alata qauman idza jalasu indal wiladati sifyadha bimuhtatini. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Allah. Iya,